Lagi viral sekarang di internet mengatakan tidak ada hari kiamat, tidak ada azab kubur. Kan Abah bilang tadi, bertanggung jawab pada Allah. Tuh, kalau Abah tuh suruh jaminan lu. Siksa kubur, kasih gua. Neraka, kasih gua. Tidak ada sholat. Bahwa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu banyak masuk neraka. Majelis Ulama Indonesia mesti mengeluarkan fatwa Harus untuk menyelamatkan umat ini. Masyarakat mesti ada yang melapor ke Polres, Polda, penistaan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar tentang menyimpangnya ajaran Abah Setu mulai terdengar di kalangan ulama. Baru-baru ini Ustadz Abdul Somad akhirnya buka suara juga tentang ajaran Abah Setu yang mulai tersebar di Indonesia. Sebelum saya reaksi videonya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Bagi yang ingin berpartisipasi mendukung perkembangan channel ini agar bertahan lebih lama, berkembang lebih besar, silakan scan kris yang ada di layar. Oke, ini videonya Ustadz Abdul Somad ketika mengomentari Abah Setu. Coba kita lihat ya. Sekarang banyak orang mencampur-campur ajaran. Lagi viral sekarang di internet mengatakan tidak ada hari kiamat, tidak ada azab kubur, tidak ada sholat. Yang mengatakan dunia ini tidak kiamat, kekal abadi, filsafat Yunani. Ya, betul. Rata-rata filsafat Yunani itu nggak percaya tentang adanya hari kiamat. Ya, pokoknya hal-hal yang berkaitan perkara goib mereka cenderung tidak percaya ya. Yang nggak ada masalah buat kita, mereka mau percaya atau tidak terserah saja. Yang penting jangan ngaku muslim kan gitu ya. Kalau Anda ngaku muslim, ya wajib percaya tentang adanya hari kiamat. Kalau ada orang filsafat Yunani mengatakan dunia ini tidak kiamat, ya silakan aja. Tapi jangan mengaku Betul. menyesatkan Mm-mm. Tidak ada azab kubur. Yang mengatakan tidak ada azab kubur Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan tak ada azab kubur. Ya, silakan. karena Mu'tazilah itu cenderung mengedepankan akal. Tapi jangan bilang ahli sunnah. Ini ngaku ahli sunnah pakai peci, pakai sorban, merusak umat Islam. Kalau ngaji dia bisa ditanya ke guru. Ini sekarang banyak tak ngaji, cuman ngaji online. Nah, ini bahaya. Mau membuat ajaran apa aja pun, katanya tak ada neraka itu tak ada. Pokoknya kalau berdosa, ini berdosa, saya berdosa, kalau saya berdosa tak bertaubat, ruh saya, badan saya nanti kan masuk neraka. Kata dia neraka itu tak ada. Jadi gimana cara mensucikannya? Ruh ini masuk ke orang, nanti orangnya penuh penderitaan, Reinkarnasi, atau masuk ke babi, atau masuk ke monyet, reinkarnasi. Itu bukan ajaran Islam. Betul. Itu ajaran luar Islam. Kalau kau mengaku tak Islam, itu bukan urusan kita. Kita tak pernah ngurus orang lain. Lakum dinukum. Yang jadi masalah ketika kau pakai peci, kau mengaku Islam. Itu yang jadi masalah. Majelis Ulama Indonesia mesti mengeluarkan fatwa untuk menyelamatkan umat ini. Betul. Majelis Ulama ini harus segera bertindak ya untuk menyelamatkan umat. MUI mengeluarkan fatwa bahwa orang ini sesat. Masyarakat mesti ada yang melapor ke Polres, Polda, penistaan agama. Betul. Ya. Jangan saya melapor. Ya, kalau bisa masyarakat sekitar rumahnya Abah Setu itu ya, laporlah ke MUI, ke polisi gitu ya, karena khawatir nanti semakin banyak orang yang terpengaruh dengan ajaran-ajarannya Abah Setu. Lapor ke Polres, Polda, penistaan agama. Jangan saya melapor, viral nanti dia. Saya hanya ngasih aja, saya cuma ngasih jalannya aja, lapor. Kita nggak ngurus orang di luar Islam. Mau bilang dunia tidak kiamat, tidak ada azab kubur, reinkarnasi, itu bukan ajaran Islam. Tapi ketika dia mengaku Islam, pakai pakaian Islam, menyebarkannya ke orang Islam, ini penistaan agama. Ya. Sekarang saya rasa sekelas Ustadz Abdul Somad bisa lah ya hubungi MUI gitu, telepon orang MUI untuk
menindaklanjuti ini? Ya, seorang Ustadz Abdul Somad saya yakin pasti punya link lah, bisa terhubung dengan MUI. Dalam hal ini saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Anda boleh saja tidak percaya tentang wajibnya sholat 5 waktu. Anda mengatakan sholat 5 waktu tuh nggak wajib. Silahkan aja mengatakan begitu. Anda mengatakan bahwa tidak ada surga, tidak ada neraka. Kencingin makam saya seumur umur, beolin kalau kiamat itu ada. Silahkan saja Anda berkeyakinan begitu, tapi perjelas posisi Anda bahwa Anda bukan orang Islam. Nah, kalau Anda ngaku sebagai Muslim, apalagi ngaku sebagai pendakwah, lalu Anda mengatakan surga neraka itu nggak ada, kiamat itu nggak ada, sholat 5 waktu itu nggak wajib, dan Anda katakan ini adalah ajaran ma'rifatullah tingkat tinggi, itu namanya ngerusak umat Islam. Ma'rifatullah itu kan artinya mengenal Allah, dekat dengan Allah. Siapa sih di antara kita yang paling mengenal Allah, paling dekat dengan Allah? Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu para sahabat. Rasulullah dan para sahabat sampai akhir hayatnya tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit parah di akhir hayatnya, gitu, tetap mendirikan sholat 5 waktu. Rasulullah tetap tertatih-tatih ke masjid sholat berjamaah sampai nggak bisa mengimami sholat. Dan sahabatlah akhirnya yang mengimami sholat. Itu Rasulullah yang sudah dijamin surga masih berupaya menegakkan sholat 5 waktu. Nah, ada orang di masa sekarang sok paling ma'rifat gitu ya, lalu mengatakan sholat 5 waktu tuh terlalu dibesar-besarkan. Orang yang terlalu banyak sholat itu katanya nanti masuk neraka. Ini ajaran apa ini? Sholat ini terlalu dibesar-besarkan, ya. Sholat ini terlalu diglorifikasi, ya sahabat. Karena faktanya Abah sudah melihat bahwa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu banyak masuk neraka. Dalam kelihatan kan ad-dunya miratu akhirah. Lihat saja yang melaksanakan sholat 5 waktu, ya, Irak hancur lebur, Suriah hancur lebur, Libya hancur lebur. Dari mana dia tahu itu ya? Orang Suriah, orang Libya, orang Irak katanya masuk neraka. Padahal di sisi lain dia katakan surga neraka itu nggak ada, karena nanti manusia ini kalau meninggal atau mati bereinkarnasi. Tapi di sisi lainnya dia mengatakan orang sholat masuk neraka. Dari situ aja kelihatan ajarannya nggak konsisten. Itulah ajaran yang tidak berdasarkan pedoman yang jelas. Akhirnya kontradiksi, cenderung berubah-ubah teman-teman. Namun banyak yang percaya juga dengan ajarannya Abah Setu ini, karena ini katanya tingkatan ma'rifat. Ya sama aja sih kayak Abah Aos, Mama Gufron. Mereka kan juga ngaku tingkatan ma'rifat, sehingga banyak orang yang percaya dan ikut dengan ajarannya mereka. Semoga semakin banyak ulama-ulama besar di Indonesia yang berkomentar menjaga akidah umat Islam dari ajaran-ajarannya Abah Setu. Dan semoga MUI secepatnya mengambil tindakan. Tapi kalaupun misalnya MUI mendiamkan hal ini, tidak ada tindakan apa-apa, ya setidaknya kita terus berjuang untuk menyelamatkan akidah umat Islam di sosial media. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.